Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita mahasiswa STT Al-Marhalah Al-Ulia, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Oke, kali ini kita akan membawakan video tentang Manajemen konflik organisasi pendidikan madrasah. tanpa lama-lama langsung kita lihat aja videonya. Check this out. Oke, sekarang kita akan membacakan tentang konflik. Pengertian konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin. Kon berarti bersama dan figer berarti benturan. Dari ini, konflik dalam kehidupan sosial dapat diartikan sebagai benturan, kepentingan, keinginan yang melibatkan dua pihak atau lebih, bisa kelompok atau perorangan, di mana salah satu pihak yang terkait berusaha menyingkirkan atau menghancurkan pihak lain. Selanjutnya, teori-teori konflik. Ada 3 teori konflik yang menonjol dalam ilmu sosial. Pertama ada konflik sacred, yaitu tentang primordialism. Kedua, teori konflik Karl Marx, yaitu tentang pertentangan kelas. Ketiga, konflik James Cook, yaitu tentang proton client. Teori konflik Sigretz. 1. Konflik merupakan suatu hal yang selalu ada dan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. 2. Konflik adalah yang disebabkan dari suatu ikatan primordialisme yang mengalami pencampuran antara kesetiaan politik dengan kesetiaan etnisitas. Kemudian konflik Karl Marx. Menurut Karl Marx, konflik adalah kenyataan sosial yang bisa ditentukan di mana-mana. Tetapi konflik yang menonjol adalah konflik yang disebabkan cara produksi barang-barang materi yang melibatkan dua kelompok, yaitu kaum kapitalis dan kaum buruh. Produk barang-barang material tersebut mengakibatkan alienasi dan konflik sosial. Kemudian konflik James Cook. Menurut James Cook, interaksi patron klien merupakan kasus khusus dari ikatan diadik dua orang yang bersifat dikotomis dan hierarkis antara yang lebih tinggi patron yang lebih rendah klien. Scott menyatakan bahwa interaksi patron klien melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi patron menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan bagi seorang dengan status lebih rendah. Unsur konflik. 1. Aktor, minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. 2. Objek, terdapat objek yang bertentangan, kebijakan, tata laksana, dan tata cara, tujuan, hasil. 3. Situasi, aturan uang berlaku, daya kerja yang berlaku. Oke, selanjutnya penyebab konflik. 1. Adanya perbedaan kepentingan. 2. Adanya perbedaan pengertian, pemahaman, dan adanya perbedaan cara pandang. Dan yang ketiga, adanya ketidakjelasan tujuan. Yang keempat, adanya perbedaan peraturan yang dianut. Dan yang kelima, adanya perubahan situasi baru. Selanjutnya, konflik sebagai penyebab perubahan sosial, yaitu menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam masyarakat, menciptakan sifat prasangka buruk antar kelompok sehingga hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah manajemen konflik, yaitu destruktif, bentuk penanganan konflik dengan menggunakan ancaman, paksaan atau kekerasan. Konstruktif, upaya menyelesaikan konflik tersebut. Kelangsungan hubungan antara pihak-pihak yang konflik masih terjaga dan masih berinteraksi secara harmonis. Positive problem solving. Definisi manajemen. Manajemen adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik. Mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Tujuan manajemen konflik. 1. Mencegah kemungkinan terjadinya konflik, menghindari adanya konflik yang terjadi, mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Salah satunya dalam lingkungan sekolah, konflik sosial diartikan sebagai pertentangan antar satu individu dengan individu lain atau antar kelompok yang satu dengan yang lain. Biasanya, konflik di dalam pendidikan berhubungan dengan motivasi. Semakin besar motivasi dalam mencapai tujuan, maka semakin besar pula konflik. Kemudian, contoh konflik di sekolah. 1. Munculnya kelompok atau geng di sekolah. 2. Tawuran antar pelajar. 3. Konflik antara orang tua siswa dan guru. 4. Konflik antara guru dan guru. Selanjutnya, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara 1. Mencegah objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas, dihindari adanya kesalahpahaman, benefit harus dibagi secara adil dan merata, transparansi perlu dijaga, kemudian menghindari penundaan pelaksanaan, menunggu kesiapan stakeholder. 2. Win-win solution. 3. Penerapan exit strategis.
mengurangi dampak, mengurangi skala kegiatan, menangankan, dipercepat. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.